Apakah ada seseorang yang mana belakangan ini orang tersebut sering muncul di pikiran, seolah-olah semesta ingin menyampaikan sesuatu terkait orang tersebut? Jika ada, mungkin video ini cocok untuk kamu tonton, karena di kesempatan kali ini kita akan membahas hal itu lebih jauh, dan mungkin kamu juga akan terkejut mengapa hal itu bisa terjadi. Penasaran? Oke, tapi sebelum lanjut ke pembahasan, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mari bergabung dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan dengan video update lainnya setiap 2 hari sekali. Menurut psikologi, jika kamu sulit melupakan seseorang, bahkan sampai harus berperang melawan perasaan diri sendiri, tandanya orang tersebut sangat mencintaimu. Mungkin kamu gak akan percaya, tetapi ada banyak teori yang bisa memperkuat hal ini. Penasaran untuk mengetahuinya lebih lanjut? Sebenarnya alasan kamu sulit melupakan dia di pikiran bisa disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari faktor kebiasaan, resonansi energi, hingga law of attraction. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. 1. Menurut teori law of attraction, ketika kamu memikirkan seseorang dengan emosi yang kuat, seperti cinta, rindu, atau bahkan frustasi, energi itu menjadi lebih intens dan lebih mudah menarik kembali kenangan atau koneksi terkait orang tersebut. Misalnya, kamu mendengarkan lagu tertentu yang mengingatkanmu padanya. Lagu itu menjadi pemicu emosional yang memperkuat energi dan fokusmu pada dia. Alam semesta menangkap sinyal itu dan secara tidak sadar mengarahkanmu untuk terus menarik situasi atau pikiran yang terkait dengan orang tersebut. Selain itu, ada konsep yang disebut Reticular Activating System atau sering disingkat RAS. Sistem ini bertugas menyaring informasi dari lingkungan. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, RAS memastikan bahwa kamu lebih mudah memperhatikan hal-hal kecil yang terkait dengannya. Dalam konteks energi, orang yang memikirkanmu secara intens juga dapat memancarkan sinyal yang mempengaruhimu. Ini sebabnya beberapa orang percaya bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, ada kemungkinan dia juga memikirkanmu. Teori ini menjelaskan bagaimana pikiran kita bisa saling terhubung melalui energi, meskipun kita tidak berada di tempat yang sama. Dengan kata lain, sulit melepaskan dia dari pikiran bukan hanya karena kamu yang berusaha keras mengingatnya, tetapi juga karena energi kalian mungkin masih saling terhubung di tingkat frekuensi. 2. Menurut perspektif resonansi pikiran, ketika kamu memiliki kenangan emosional yang kuat dengan seseorang, otak menyimpan informasi yang terikat kuat dengan emosi. Akibatnya, otak terus memprioritaskan memori tersebut karena dianggap penting. Semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin kuat jalur neurologis yang terbentuk. Selain itu, ada juga yang mengaitkan ini dengan hormon dopamin. Hormon dopamin yang dilepaskan saat kamu memikirkan sesuatu yang membuatmu bahagia, misalnya mengingat kenangan indah dengan seseorang, maka kebiasaan itu menciptakan rasa candu di otak. Ini membuatmu ingin terus kembali ke pikiran tentang dia karena otakmu mencari pelepasan dopamin tersebut. Sayangnya, pola ini juga membuatmu sulit melepaskannya dari pikiran. Bayangkan, otakmu seperti radio yang terus memutar lagu favorit. Lagu itu terus diulang karena kamu pernah merasa sangat bahagia mendengarnya. Begitu pula dengan pikiran tentang seseorang. Itu seperti lagu yang diputar ulang oleh otak, karena dianggap sebagai sesuatu yang penting dan bermakna. Jadi, teori pikiran lebih menekankan gabungan antara kebiasaan neurologis dan kebutuhan emosional, sehingga membuatmu merasa terjebak memikirkan dia meskipun sebenarnya ingin melupakan. 3. Menurut ikatan batin, ikatan batin atau soul tie sering dianggap sebagai koneksi yang melampaui logika. Ini adalah hubungan yang tidak hanya terjadi di tingkat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Dalam hubungan yang sangat dalam, kamu dan dia mungkin telah berbagi energi yang saling menyatu, meskipun hubungan itu telah berakhir secara fisik. Tapi jejak energinya masih tertinggal di dalam dirimu. Energi ini tidak mudah terputus begitu saja. Inilah sebabnya mengapa kamu merasa sulit melepaskan seseorang di pikiran, karena ada simpul energi yang masih terhubung.
Adapun dalam tradisi spiritual, ikatan batin juga dikaitkan dengan kehidupan sebelumnya. Orang yang terus ada di pikiranmu bisa jadi adalah jiwa yang pernah memiliki hubungan mendalam denganmu di kehidupan sebelumnya. Hubungan ini mungkin belum selesai atau membawa misi tertentu di kehidupan sekarang, sehingga kamu merasa ada magnet yang menarikmu kembali pada dia. Menariknya, ikatan ini juga bisa dirasakan secara fisik. Misalnya, kamu mungkin merasakan dorongan emosional yang muncul secara tiba-tiba, seperti rindu, sedih, atau bahkan bahagia tanpa alasan jelas. Dan seringkali ini bertepatan dengan saat dia juga sedang memikirkanmu. Jika ikatan batin ini tidak dikelola, ia akan menjadi penghalang untuk melanjutkan hidupmu. Oleh karena itu, banyak tradisi menganjurkan meditasi, doa, atau ritual tertentu untuk memutus ikatan ini secara energetik, agar kamu bisa benar-benar melepaskannya dan menemukan kedamaian. Jadi, untuk kesimpulannya, sulit melepaskan seseorang dari pikiran mungkin disebabkan oleh hubungan batin yang masih kuat, baik dari pengalaman masa kini maupun potensi hubungan dari masa lalu. 4. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, sulit melepaskan seseorang dari pikiran sering dikaitkan dengan firasat atau pertanda. Beberapa tradisi lokal percaya bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan jelas, itu adalah tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu atau memiliki perasaan yang belum tersampaikan. Ungkapan berkata, ketika hatimu memanggil, dia pasti mendengar. Artinya, pikiran yang terus-menerus tentang seseorang mungkin bukan hanya sekedar obsesi, tapi respon alamiah terhadap hubungan emosional atau energi yang masih terhubung. Dalam tradisi tertentu, sulit melupakan seseorang dianggap sebagai tanda bahwa energi atau aura mereka masih melekat di sekitarmu. Hal ini bisa terjadi karena hubungan emosional yang kuat atau karena ada komunikasi nonverbal yang belum selesai, seperti perasaan yang tidak diungkapkan atau konflik yang belum terselesaikan. Kepercayaan masyarakat juga seringkali mengaitkan fenomena ini dengan takdir. Mereka percaya bahwa jika kamu sulit melepaskan seseorang dari pikiran, itu adalah cara alam semesta mengingatkanmu bahwa dia mungkin memainkan peran penting di masa depanmu. 5. Menurut kepercayaan spiritual. Dalam banyak kepercayaan spiritual, sulitnya melepaskan seseorang dari pikiran sering dikaitkan dengan hubungan energi atau koneksi jiwa. Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki energi unik yang bisa terhubung dengan orang lain melalui pengalaman emosional. Beberapa tradisi spiritual percaya bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, itu adalah tanda ada energi yang belum selesai antara kamu dan dia. Ini bisa berupa janji yang belum ditepati, emosi yang belum tersampaikan, atau hubungan yang memiliki misi tertentu dalam kehidupan saat ini. Energi ini seringkali berusaha mencari penyelesaian, sehingga mendorongmu untuk terus memikirkannya. Salah satu teori populer dalam kepercayaan spiritual adalah konsep twin flame, atau sering disebut jiwa kembar. Jika seseorang adalah twin flame-mu, pikiran tentang mereka sulit dihilangkan, karena jiwa kalian saling terhubung pada tingkat yang lebih tinggi. Bahkan jika kalian terpisah secara fisik, energi twin flame tetap akan terasa karena misi kalian adalah saling belajar dan berkembang. Adapun menurut tradisi tertentu, sulitnya melupakan seseorang juga bisa disebabkan oleh karma dari hubungan kehidupan sebelumnya. Hubungan ini meninggalkan jejak energi yang harus diselesaikan dalam kehidupan sekarang. Jika kamu dan dia memiliki hubungan yang belum tuntas di kehidupan lalu, alam semesta mungkin terus menghubungkan kalian melalui pikiran dan perasaan. Jadi, untuk kesimpulannya, menurut perspektif spiritual, pikiran tentang seseorang yang sulit dilepaskan bukan hanya tentang emosi atau kebiasaan, tapi juga bisa melibatkan energi yang terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Mungkin hanya itu pembahasan tentang alasan seseorang sering muncul di pikiran. Jika kamu suka dengan videonya, silakan like dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu video ini akan menjadi kabar gembira bagi mereka. Saya Fahrizal Mujafar, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.